Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem telekomunikasi satelit. Karakteristik sistem komunikasi satelit. Pada prinsipnya serupa dengan microwave radio links, tetapi dibedakan atas 3 karakteristik penting. 1. Sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan. Konsekuensinya, satelit bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang onboard. Kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia. Berarti ini satelit berada di luar angkasa. Ketiga, perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit, baru bisa dilakukan pada orbit LEO. Elemen dasar sistem telekomunikasi satelit. Terdapat 2 buah komponen utama pada satelit, yaitu space segment dan ground segment. Space segment adalah perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, sedangkan ground segment adalah satelit pemancar atau penerima yang berada di bumi. Space segment mempunyai fungsi sebagai struktur, payload, kemudian power supply, kontrol suhu, kontrol attitude dan orbit, sistem propulsi, dan lain-lain. Ground segment berfungsi sebagai user terminal, SB master, dan jaringan. Outdoor unit atau ODO, antena, feedhorn, NA, main supply, LNB, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang space segment. Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas yang mengontrol dan memonitor satelit, dapat berupa tracking, telemetri, dan command station bersama dengan satelit control center. Gelombang yang ditransmisi oleh bumi diterima oleh satelit yang terbentuk disebut uplink. Kemudian satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun penerima yang berada di bumi, dan link yang terbentuk disebut downlink. Kemudian kualitas suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Peran satelit. Satelit memiliki 2 peran, yaitu memperkuat penerimaan sinyal carrier untuk retransmisi pada posisi downlink. Kemudian mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmisi ke power ke receiver. Dapat kita lihat pada gambar di samping kanan, stasiun A akan mengirimkan suatu informasi ke stasiun B, tetapi harus melalui satelit. Langkah pertama, stasiun A akan mengirimkan sinyal atau informasi ke satelit. Kemudian link yang terbentuk adalah uplink. Setelah informasi berada di satelit, kemudian satelit akan mentransmisi sinyal atau informasi tersebut ke stasiun B, kemudian membentuk suatu link yang disebut dengan downlink. Kemudian ground segment terdiri dari seluruh stasiun yang ada di bumi. Stasiun di bumi dibedakan berdasarkan atas ukuran berdasarkan volume traffic yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafficnya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter, standar A dari Intelsat Network. Sedangkan untuk stasiun terkecil memiliki diameter 0,6 atau lebih kecil lagi berupa mobile station, sehingga sebagian station berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja. Network topologi. Jadi yang pertama adalah point-to-point network, adalah komunikasi 2 buah stasiun bumi. Jadi ketika sebuah stasiun ingin mengirimkan suatu informasi ke stasiun lain, dilakukan melalui satelit yang mengorbit di luar angkasa. Baru informasi tersebut dapat dikirimkan kembali ke satelit penerima. Kemudian mesh network. Pada mesh network ini menggunakan tambahan stasiun bumi yang dinamakan hub station yang berfungsi untuk memonitoring komunikasi antara stasiun A dan B. Jadi, stasiun A tidak akan bisa mengirim sebuah informasi ke stasiun B sebelum ada approve dari hub station. Kemudian star network. Pada star network ini, stasiun A memiliki 2 buah jalur pengiriman
informasi bisa secara langsung mengirim ke stasiun B atau stasiun tujuan atau melalui hub station terlebih dahulu. Jadi, apa fungsi hub station pada Star Network? Ia berfungsi sebagai backup suatu informasi apabila terjadi suatu masalah yang tidak diinginkan. Kemudian orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Kemudian satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat lebih jauh. Artinya, semakin dekat jarak orbit dengan bumi, maka putarannya akan semakin cepat. Jenis-jenis orbit. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Jadi, besar sudutnya terhadap ekuatorial bumi adalah 64 derajat. Kemudian orbit Leo. Orbit Leo adalah orbit yang paling rendah dengan ketinggian yang konstan dan berjarak beberapa ratus kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin station region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globalstar, dan lain-lain. Orbit MEO adalah orbit dengan ketinggian satelit berjarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Tipe ini juga menjamin setiap region di bumi dilalui oleh beberapa satelit. Orbit GEO adalah orbit yang populer dan paling jauh dengan ketinggian 35.786 km dan arah geraknya sama dengan arah putaran bumi.